Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, ikhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah atas taufiknya, yang kalau bukan karena taufik Allah kita tidak akan sampai ke tempat ini. Kemudian saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran antum, atas waktu yang antum luangkan, dan atas amanah yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan sebagian dari ilmu yang Allah berikan kepada saya. Demikian juga jazakumullah khair atas ikhwan sekalian yang ikut membantu terlaksananya kajian pada pagi hari ini. Sebagaimana topik yang tadi telah disinggung oleh Ustaz Syafiq Wazir, bahwasanya kita akan bicara tentang cinta Nabi dahulu dan sekarang. Kita semua tahu bahwasanya mencintai Rasulullah adalah salah satu kewajiban, bukan sunnah. Tidak ada apa hukum cinta Rasul, cinta kepada Rasul, tidak ada yang bilang sunnah, wajib. Apa dalilnya? Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, kalau memang orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, harta benda yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan akan rugi, itu semua lebih kalian cintai dari Allah, Rasulnya, dan jihad, maka tunggu nanti waktunya. Ini merupakan ancaman. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu dengan mengganti kita dengan umat lain. Dalam surat yang lain, Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan bahwasanya kalau kita hendak menolong agamanya, nanti akan diganti dengan umat lain. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Diganti kita ini. Tidak butuh Allah sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Jadi kalau sampai kita tidak mencintai Rasulullah, maka ini tanda tanya terhadap keimanan kita. Qul in kuntum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kemudian Allah menurunkan keputusannya, vonisnya terhadap orang yang tidak mendahulukan cinta Rasul, cinta Allah dan Rasulnya di atas yang tadi itu. Siapakah mereka? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin fasaqahum azza wa jalla. Allah menyatakan mereka ini orang-orang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi cinta Rasul itu wajib.
wajib, harus. Nanti kita akan kaji apa saja konsekuensi kalau kita ini ingin mencintai Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya kita ingin melihat bagaimana para sahabat Nabi mencintai Rasulullah. Karena apa? Karena mereka sudah dapat jaminan dari Allah. Kecintaan mereka itu sudah mendapatkan jaminan bahwasanya mereka akan menjadi ahlu jannah. Artinya mereka telah mencintai Rasulullah dengan cinta yang benar-benar. Di antaranya ialah ketaatan yang buta terhadap Rasulullah. Mereka itu kalau Rasulullah yang merintahkan, tidak pakai pikir panjang. Perintahnya sehebat apapun, seberat apapun, sami'na wa ata'na. Salah satu contohnya ialah ada seorang sahabat yang namanya Muhayyisah bin Mas'ud Al-Khazraji. Dia punya saudara namanya Huwaisah. Muhayyisah dengan Huwaisah Ibn Mas'ud Al-Khazraji. Muhayyisah ini adik, Huwaisah kakaknya. Tapi yang masuk Islam lebih dulu adalah adiknya. Dan adiknya ini lebih cerdas, lebih pandai daripada kakaknya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengeluhkan salah seorang dedengkot Yahudi. Dedengkot Yahudi ini sudah bolak-balik menyakiti Rasulullah, ngomong yang tidak enak. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa beresi orang ini? Fa innahu qad adallaha wa rasulah. Dia sudah mengganggu, menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka majulah si Huwaisah ini, Muhayyisah, membunuh si Yahudi yang namanya Ibnu Sunainah. Padahal dulu Yahudi ini baik sekali hubungannya dengan Muhayyisah dan Huwaisah dan dengan keluarga mereka. Suka nyantuni, suka ngasih duit. Tapi langsung ketika Rasulullah merasa terganggu dengan makhluk satu ini, si Yahudi ini, langsung dia yang maju, dihabisi. Saudaranya tahu, caci maki kamu, kurang ajar kamu ini. Kok tega-teganya kamu bunuh si orang, padahal sebagian dagingmu itu dari uangnya dia. Perutmu itu yang gemuk itu sebagian gajinya dari uangnya dia. Kok sekarang kamu bunuh? Apa katanya Muhayyisah? Wallahi laqad amarani biqatlihi man law amarani biqatlik laqataltuk. Wallah katanya, saya telah diperintah untuk membunuh dia oleh seseorang yang kalau orang ini merintah saya untuk membunuh kamu, ya tak bunuh. Dia heran, kakaknya heran. Wallah, kalau dia merintah kamu untuk bunuh saya, kamu bunuh saya. Wallah, anak bunuh kamu. Katanya, inna din balagha bika hadza ajaib. Katanya, sungguhnya din yang menjadikan kamu sampai seperti ini din yang ajaib. Ya, akhirnya masuk Islam. Salah satu kisah bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Taatnya buta sudah. Tidak pakai pikir panjang. Tidak peduli itu siapa, tidak peduli. Bagi dia Rasulullah lebih dicintai dari saudara kandungnya. Kisah lain terjadi antara Abu Talha. Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapaknya kafir. Malik itu kafir. Malik bin Nadhr kafir. Ibunya Ummu Sulaim muslimah dan termasuk muslimah yang top. Setelah Malik bin Nadhr ini mati, dia dilamar oleh Abu Talha. Ketika itu Abu Talha masih musyrik. Kata Ummu Sulaim, saya ini bukan nolak kamu karena kamu orang yang tidak pantas, enggak. Cuma karena kamu masih syirik aja. Kalau kamu masuk Islam, saya tidak minta mahar. Sudah Islam kamu itu jadi mahar saya. Akhirnya masuk Islam Abu Talha tanpa mahar kecuali keislamannya dia. Di perang Uhud, perang yang sangat bersejarah itu, yang banyak memakan korban jiwa, bahkan Rasulullah sendiri sampai gigi istrinya itu pecah, ya, dan pipinya dia
kejepit salah satu mata rantai besi, ya. Mukanya kena sabetan senjata tajam. Ketika itu Abu Thalhah melihat Rasulullah itu berada di posisi yang membahayakan, artinya terbuka. Kalau sampai ada anak panah nyasar bisa langsung kena Rasulullah. Apa kata Abu Thalhah? Ya Rasulullah, la tulhir nafsak, fayusibuka sahmun nahri duna nahrik. Ya Rasulullah, kamu jangan menampakkan dirimu, nanti kalau ada anak panah yang nyasar kamu kena. Biar leher saya ini yang menjadi tamengnya lehermu ya Rasulullah. Kalau sampai ada anak panah, biar kena leher saya dulu, jangan sampai kena lehermu. Akhirnya dia membalikkan punggungnya sebagai tameng untuk Rasulullah. Dan banyak sahabat yang seperti itu. Itu salah satu kecintaan sahabat. Artinya dia siap untuk berkorban jiwa dan raga demi Rasulullah. Contoh lain terjadi di zaman Rasulullah juga, ya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang menyampaikan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kunna ma'syara Quraisy qaumun naghlibun nisa." Kami ini orang-orang Quraisy adalah orang laki yang punya supremasi terhadap kaum wanita, artinya bisa menundukkan istri-istrinya. Falamma atina al-Madinah wajadna ikhwana al-Ansar taghlibuhum nisa'uhum. Ya, kami sampai ke Madinah, ternyata orang-orang Ansar ini perempuannya yang lebih jagoan gitu. Fa tafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'il Ansar. Akhirnya istri-istri kami ketularan dengan istri-istrinya perempuan Ansar. Tadi nggak ada sejarahnya. Seorang istrinya Muhajirin kok berani bantah suami, nggak ada. Nggak lama lagi Umar lagi marah-marah sama istrinya, dibantah sama istrinya. Kaget Umar. Loh, sejak kapan kau berani bantah? Katanya. Kata istrinya, loh, kenapa kamu heran ya Ibn Khattab? Padahal istri-istri Nabi aja sempat mengucilkan beliau sehingga Nabi ngambek, ditinggal istrinya. Langsung dia ingat, karena salah satu istri Nabi adalah putrinya, yaitu siapa namanya? Hafsah. Qalat, "Aw fa'alat Hafsatu dzalik? Khabat wa khasirat." Loh, Hafsah dari seperti itu pada Nabi. Wallahi laqad khabat wa khasirat. Rugi kalau sampai berani seperti itu. Langsung datangi Hafsah. Datangi lagi nangis. Sebelum nangis datangi, dikasih tahu si Hafsah. Ya Hafsah, ya ini atuhajir ihdakunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, afata'manina ay yaghdaballahu alayki bi ghadabi nabiyyi. Wahai Hafsah, benarkah ada di antara kalian yang sampai meninggalkan Nabi, bikin Nabi marah sampai akhirnya dia mengucilkan kalian? Apakah kalian merasa selamat, merasa aman dari kemarahan Allah karena kalian telah membuat marah Nabi-Nya? Nangis Hafsah. La tas'alihi syai'an. Karena apa? Karena mereka istri Nabi itu protes, minta tambahan uang belanja. Ketika itu kondisi ekonominya Rasulullah masih pas-pasan, ya. Meskipun setelah itu Rasulullah agak bagus kondisinya, tapi ketika itu minus. Nabi tidak bisa ngasih tambahan. Dia nuntut semua istrinya. Akhirnya Nabi ya pegel mungkin bahasa kita ya, ditinggal. Sebulan ditinggal istri-istrinya. Bersumpah sama Allah sebulan tidak mau ketemu sama istri-istrinya. Di antaranya Hafsah dan Aisyah dan lain-lainnya. Nah, si Hafsah termasuk orang yang minta tambahan belanja tadi itu. Katanya Umar, la tas'alihi syai'an was'alini ma badalaki wala yaghurrannaki an kanat jaratuki awda'a minki wa ahabba ilaihi minki. Ini wasiatnya seorang Umar bin Khattab terhadap putrinya. Kamu jangan minta apa-apa sama Rasulullah, minta sama saya. Mau apa minta sama saya, sudah tak kasih. Jangan minta sama Rasulullah. Dan jangan kamu terperdaya oleh
sainganmu, madunya kamu yaitu Aisyah, karena memang dia itu lebih cantik, lebih dicintai dari Rasulullah. Kamu jangan tiru-tiru dia gitu loh. Karena Nabi bisa sabar terhadap Aisyah, tapi belum tentu bisa sabar terhadap kamu, karena kamu levelnya beda. Aisyah lebih dicintai, lebih cantik, lebih pintar, dan dia pikir kamu kan nggak seperti itu gitu. Jadi jangan tiru-tiru Aisyah. Sudah. Setelah itu Umar balik. Dia cerita lagi, bosnya dia itu punya seorang tetangga dari kaum Ansor. Dia dan tetangganya ini gantian. Sehari mengunjungi Rasulullah tetangganya, besoknya dia Umar. Itu terus. Ya. Nanti kalau tetangganya habis majlis sama Rasulullah, dengar hadis-hadis disampaikan kepada Umar. Umar juga begitu. Habis majlis sama Rasulullah, dengar hadis disampaikan kepada tetangganya. Suatu ketika Ja'ani jari ya Umar Fadaq ka'ali al-jaras Fadaq ka'ali al-bab Diketok, dok Asal mahu Woi, Umar dalam toh barangkali gitu bahasanya. Langsung dia keluar jar rida sambil nyeret sarungnya. Ada apa ini gitu. Karena ketika itu isunya apa? Isu santer lagi berkembang bahwasanya Ghassan, salah seorang raja yang musuh Islam, tun'ilul khayla li ghazwina, lagi nyiapkan kuda. Ya. Kudanya lagi dikasih sepatu bahasanya gitu. Karena dulu kuda kalau mau diajak perang dikasih itapal itu, disiap-siapkan untuk nyerang Madinah. Dipikirnya datang si Ghassan. Kala aja Ghassan, Ghassan datang ya. Wal amru a'zamu min dzalika wa atwal katanya. Wah, lebih besar, lebih panjang lagi daripada Ghassan. Padahal untuk bayangkan kalau tahu-tahu Jeddah ini diserang sama umpamanya ya, mungkin nggak terjadi, diserang sama Israel umpamanya. Kok ini berita gempar kok? Heboh kan ini? Berita yang bikin tiap orang tuh jadi kepikiran dan deg-degan. Tapi di mata sahabat ini kecil. Kita diserang kecil. Ini lebih besar. Kenapa? Karena berkaitan dengan Nabi. Kalau apa? Allah kan Nabi wa azwajahu. Nabi menceraikan istri-istrinya. Subhanallah. Kan istrinya Nabi kan? Bukan kita diserang, bukan musuh datang, enggak, cuma istrinya Nabi dicerai itu sudah merisaukan sahabat sampai seperti itu. Dan itu dianggap lebih besar kalau ada pasukan yang menyerang kota Madinah yang sudah tersebar isunya. Orang tolakkan Nabi SAW azwajahu. Jadi kejadian rumah tangga itu, rumah tangga Rasulullah sangat berkesan di hati para sahabat. Ini menunjukkan betapa cintanya beliau para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Setelah itu Umar langsung marahi anaknya, datang nangis. Sudah tak kasih tahu kan, kamu jangan minta-minta sama Rasulullah katanya. Kamu dicerai ya? Kalau tidak ada, tidak tahu saya. Nangis. Nah, Umar datang ke tempat rumah pengasingannya Rasulullah. Di dekat masjid itu ada sebuah ruangan. Di situ Nabi mengasingkan diri selama sebulan. Cuman ngasihi khadam satu sebagai ajudan. Kalau ada mau ketemu, lapor saya, ini dilaporkan ke Rasulullah. Si Fulan mau datang katanya. Umar datang Umar ke situ. Kalau istadzin li Umar katanya. Dakhal, orang ini masuk, ngambil Rasulullah. Keluar lagi, kalau zakat buka indahu fasakat. Sudah kasih tahu Umar minta izin, tapi dia diam saja katanya. Sudah duduk sambil mimbar. Bisa dia, tidak sabar, tidak kuat. Kalau istadzin li Umar katanya. Zakat buka indahu fasakat. Gitu lagi jawabannya. Dia tunggu lagi. Gelisah lagi dia. Faghala bani Najib katanya. Saya tidak nyaman kalau diam terus. Saya harus tahu benar nggak Nabi ini mencarikan istri-istrinya gitu. Karena isunya seperti itu yang berkembang. Sebulan nggak didatangi istrinya. Wajar kalau orang punya dugaan bahwasanya Nabi telah menceraikan mereka gitu. Kalau istadzin li Umar katanya. Minta izin buat Umar. Kalau zakat buka indahu fasakat. Tetap Nabi diam aja, tidak ngasih izin. Dia balik. Berapa langkah dipanggil? Masuk ini, diizinkan. Begitu masuk, langsung dia cerita. Karena habis marahi si Hafsah itu ya Rasulullah. Tapi lah gini, ketawa Rasulullah. Saya kira dia, ya Rasulullah, atolak tak azwajah? Kalah.
alhamdulillah gitu. Ya Rasulullah, kau menceraikan istri-istrimu? Enggak. Saya cuma bersumpah tidak mau menemu mereka selama sebulan yang dikenal dengan istilah ila. Ya. Ila itu ialah seorang suami bersumpah untuk tidak mau mempergauli istrinya selama sekian waktu sebagai bentuk takdib pendidikan terhadap istri. Ternyata tidak ada masalah. Baru Umar terus klong setelah itu. Itu salah satu gambaran. Ada juga kejadian lain yang menunjukkan kecintaan seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi itu salah seorang sahabat yang tertawan oleh pihak kaum musyrikin. Setelah dia ditawan, dia disuruh musyrik tidak mau, akhirnya dia mau dieksekusi. Tapi karena di Mekah itu tanah haram, akhirnya dia dikeluarkan dulu ke Taim dulu. Jadi eksekusinya mau dilaksanakan di luar tanah haram di Taim. Ketika itu yang memerintahkan untuk eksekusi adalah budaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan masih musyrik, namanya Nistas budaknya ini. Ketika dia mau dipenggal, dia bilang, piye menurutmu kalau sekarang ini kamu digantikan dengan Muhammad SAW? Mau enggak? Oke. Dia bilang, jangan dia suruh ke sini. Dia di rumahnya kecucuk duri aja saya enggak rela. Kecucuk duri dia di rumahnya, Rasulullah di rumahnya kecucuk duri saya enggak rela. Apalagi suruh gantikan saya di sini gitu. Baru Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Saya enggak pernah lihat ada orang yang mencintai seseorang seperti sahabat mencintai Rasulullah SAW. Masih banyak kisah lain, seperti ketika ada salah seorang sahabat yang namanya Thauban. Thauban itu maulanya Rasulullah, mantan budaknya. Dulu budak kemudian dimerdekakan. Suatu ketika dia datang dengan kulit kuning, wajah pucat. Malah dia Thauban, kenapa kamu kok pucat begitu? Ya Rasulullah, saya ingat kamu, tapi nanti kalau saya sudah mati, saya akan pisah sama kamu. Karena engkau bersama para nabi, orang-orang yang tinggi gitu. Amal saya tidak seperti itu. Saya nanti akan pisah di hari kiamat nanti. Saya sedih ya Rasulullah, pisah. Meskipun bakal masuk surga, tapi dia tetap sedih karena nggak bisa ketemu. Dia tahu bahwasanya amal dia itu tidak cukup banyak dan besar untuk mengangkat derajatnya dia. Maka kata Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadanya, membacakan ayat dalam surat An-Nisa itu, wa man yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jangan sedih ya Rasulullah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang yuti'illah wa rasulah, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, baik dari para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Kemudian salah satu bentuk kecintaan sahabat kepada Rasulullah ialah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini sahabat yang ajaib misalnya. Tidak ada seorang sahabat yang keadaannya seperti Abu Bakar. Semua keluarganya masuk Islam semua. Bapaknya dia masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, istrinya masuk Islam. Bapaknya dia namanya siapa? Abu Quhafah, Utsman bin Amir. Karena Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Utsman bin Amir atau Abu Quhafah ini ketika masuk Islam ialah pas ketika Fathu Makkah. Ketika kota Makkah ditaklukkan, dia sudah tua, umurnya jenggotnya sudah putih seperti awan putihnya jenggotnya, rambutnya juga sudah putih, sudah buta juga matanya ketika itu. Ketika mendengar kedatangan
pasukan kaum muslimin dari Mekah, dari Medina, ya suruhan anaknya, putrinya yang paling kecil ketika itu, coba bawa saya ke Jabal Abu Qubais. Tahu nggak di mana itu? Ya mungkin sekarang sudah digusur, ya. Tapi dulu masih ada Jabal Abu Qubais itu di dekat berhadapan dengan Masjidil Haram. Bawa saya ke sana. Terus kamu lihat ada apa itu? Saya lihat ada tentara banyak, katanya. Menuju ke sini. Terus bagaimana? Sekarang mereka mulai bergencang. Dan ada satu orang dengan kudanya, dia menuju cepat ke arah tempat. Oh sudah, bawa saya pulang, katanya. Bawa pulang. Setelah itu dibawa oleh Abu Bakar masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dia berbaiat kepada Rasulullah. Ketika itu para sahabat yang menceritakan, faja'a Abu Quhafah wa lihyatuhu kathughamah min kibar sini, yani lihyahnya itu besar seperti awan, tua betul Abu Quhafah itu. Dituntun sama Abu Bakar, suruh baiat datangi Rasulullah. Begitu lihat Rasulullah iba gitu loh. Orang tua seperti ini kok sudah datang ke sini. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Halla tarakta syaikha fi baitihi fana'tihi nubayyi'u. Wa fi riwayah law aqrarta syaikha fa'ataina. Ya sudahlah Abu Bakar, biar aja dia di rumah, saya yang datang, saya yang ngalami dia baiat. Qala la ya Rasulullah, anta ahaqqu yamshi ilaika min an tamshi ilaihi. Ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk didatangi daripada engkau mendatangi, ya Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk didatangi daripada engkau yang mendatangi. Setelah jabat tangan, nangis Abu Bakar. Fabaka. Begitu Abu Quhafah itu kan tadi gini tangannya dan berjabatan dengan Rasulullah, nangis. Kalau ya Abu Bakar, mayuki, ya. Apa yang membuatmu nangis, Abu Bakar? Qala li an takuna yadu ammika makana yadihi wa yuslim wa yuqirra Allahu 'ainak ahabba ilayya min yakun. Ya Rasulullah, wallahu a'lam. Seandainya saja yang menjabat kamu sekarang adalah tangan ammimu, yaitu Abu Thalib, dan dia masuk Islam, lalu engkau kedua matamu berbinar-binar saking bahagia pamannya bisa masuk, itu lebih aku cintai daripada bapakku yang masuk Islam. Allahu Akbar. Keislaman amminya Rasulullah di mata Abu Bakar lebih dicintai daripada Islamnya abahnya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah kan lebih bahagia kalau amminya masuk Islam. Kisah yang sama terjadi pada Umar bin Khattab. Di Fathu Makkah juga itu terjadi. Ketika itu, sebelum terjadinya kisah Abu Bakar ini, ketika pasukan Rasulullah sedang bermalam dan menyalakan api unggun, Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik mengintai-intai. Dan tidak jauh dari dia ada Abbas. Abbas sudah masuk Islam, tapi masih di Mekah. Kata Abu Sufyan, ini api unggunnya siapa ya? Kok banyak banget? Kalau Ghatafan, daripada Ghatafan ya? Enggak, Ghatafan terlalu kecil. Dia lebih besar dari Ghatafan. Sampai akhirnya dikasih tahu bahwa tentaranya Rasulullah SAW datang untuk menaklukkan Mekah. Baru dia sadar, wah percuma kalau dilawan. Nah, setelah itu barulah Abu Sufyan diajak sama Abbas, yuk tak ajak kau menghadap Rasulullah, kau masuk Islam, selamat. Ya sudah, digoncengkan pakai himarnya Abbas, papasan sama Umar, ya toh. Sama Umar, ini dia musuh Allah ini, aduh, fajana min ghairi ahdin wala mitsaq. Alhamdulillah dia datang tanpa ada perjanjian sama sekali dengan kita. Artinya kita nggak terikat perjanjian, kita boleh bunuh orang ini. Karena dia sendiri yang ngomong di sini. Tak kejar ini orang. Abbas dengar gitu langsung dipacu itu himarnya. Balapan sama himarnya Umar. Yang menang Abbas, padahal goncengan deh. Umar sendirian. Subhanallah. Diselip gitu himarnya Umar sampai ke kemah Rasulullah. Ya, sampai di kemah Rasulullah. Langsung ya Rasulullah, ini Abu Sufyan datang, dia mau masuk Islam katanya. Umar bilang, ya Rasulullah, ini orang musuh Islam ini. Dan adrib Umar ya Rasulullah. Eleran, bahasa Jawanya elan, bahasa Indonesia apa namanya? Otot-ototan.
antara Umar sama Abbas. Akhirnya Abbas sumpah, ya Umar, coba dia dari Bani Adi bin Ka'ab, ente nggak akan bilang gitu katanya. Tapi dia dari Bani Abdi Manaf, ente berani bilang gitu. Ya kan? Dikiranya Umar ini atas dasar asobiyah dia membunuh Abu Sufyan. Qala mahlan ya Abbas, katanya Umar. Mahlan ya Abbas, la islamuka, wallahi la islamuka yawma an taslam, yawma aslam ahabba ilayya min islami Abil Khattab law aslam. Li'annaka ahabba ila Rasulillah min abi, katanya Umar. Tunggu dulu Abbas, jangan suruh domsek gitu loh. Bukan karena itu, wallah, katanya Umar. Ketika pada hari kau masuk Islam, itu lebih kucintai daripada kalau bapak si Khattab itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mencintai kamu daripada mencintai bapak saya. Sampai seperti itu. Itu kecintaan sahabat. Jadi mereka ini benar-benar mencintai Rasulullah dengan hati mereka, dengan lisan mereka, dan dengan tubuh mereka. Itu potret bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Ada juga kisah lain. Mereka ini juga masing-masing sahabat itu, karena dia mendapatkan muamalah yang sangat baik dari Rasulullah, mereka menjadi sahabat yang paling dicintai. Pernah suatu ketika ijtama'a Ali wa Ja'far wa Zaid bin Harithah. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib saudaranya, dan Zaid bin Harithah duduk bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Faqala Ja'far, ana ahabbukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini yang paling dicintai sama Rasulullah, ya Ja'far. Waqala Ali, ana ahabbukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bilang, "La, ana yang paling dicintai sama Rasulullah." Faqala Zaidun, ana ahabbukum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang paling dicintai, kata Zaid bin Harithah. Akhirnya sudah, yuk kita ketemu, tanya aja langsung sama Rasulullah, siapa sih yang lebih dicintai? Repot-repot. Kalau infaliku bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nas'aluhu, kita akan tanya nanti. Kalau Usamah ini perawi hadis. Usamah anaknya Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid mengatakan, faja'u yasta'dinunahu. Mereka datang minta izin mau ketemu Rasulullah. Faqala, ukhruj fanzur man haula. Rasulullah, siapa sih, coba lihat siapa tuh mereka yang minta izin itu. Faqultu hadza Ja'far wa Ali wa Zaid. Ini Ja'far, Ali sama Zaid. Faqala i'dzan lahum. Fadakhal. Ya udah izinkan mereka pun masuk. Faqalu ya Rasulullah, man ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapa sih yang paling kamu cintai? Orang yang paling kamu cintai? Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Hah? Aisyah. Siapa? Aisyah? Ya. Ali bin Abi Thalib. Pendapat lain? Zaid, Ali, Ja'far nggak ada? Hah? Yang paling besar cintanya kepada Nabi, yang lebih cinta. Kalau ya Rasulullah, man ahabbu ilayya? Siapa? Man ahabbu ilayya? Qala Fatimah. Anaknya, putrinya. Salah semua berarti Anda. Kalau nas'aluka 'anil rijal. Oh, yang kami tanya yang laki Rasulullah, bukan yang perempuan. Faqal, amma anta ya Ja'far, fa ashbaha khalquka khalqi wa ashbaha khalqi khalqak. Engkau Ja'far, ampangmu itu seperti saya katanya, mukamu seperti saya dan mukaku seperti kamu, kata Rasulullah. Wa innaka minni wa syajarati. Engkau juga berasal dari keluargaku, dari satu nasab sama aku, sama-sama Bani Hashim. Karena Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudaranya Ali. Wa amma anta ya Ali, fa khatani wa abu waladi wa ana minka wa anta minni. Kalau engkau ya Ali, khatani, mantu, ya, wa abu waladi, bapaknya cucuku Hasan wa Husain, ya.
Anta minni wa ana minka. Kamu dariku, aku dari kamu. Sama, satu darah daging. Wa amma anta ya Zaid fa maulai wa minni wa ilai wa ahabbul qaumi ilai. Adapun engkau ya Zaid fa maulai, engkau adalah mantan budakku. Ya. Sampai dulu pernah dibilang Zaid ibnu Muhammad. Ya. Karena dulu itu Zaid itu anak angkat, bukan budak ya, anak angkat. Dan dulu itu orang Arab punya kebiasaan anak angkat itu diwarisi seperti anak kandung, dan tidak boleh seorang bapak angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Besar ketika itu. Tapi Islam datang merubah syariat, merubah adat itu, dirubah sama Islam. Anak angkat ya bukan anak kamu ya. Anak angkat itu anak bapaknya dia. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'inda Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kamu nggak tahu siapa mereka, sudah anggap itu ikhwan kamu, akhi. Nah, Zaid ini maula Rasulullah SAW. Wa minni, dia dariku, wa ilayya, dan kepadaku, wa ahabbul qaumi ilayya, dan dia yang paling dicintai di antara kalian. Fa faddala Zaidan wa karramal akharin. Rasulullah mengutamakan Zaid tapi menghargai yang lain-lain. Artinya sahabat itu juga saingan gitu, ayo siapa dan yang paling dicintai semua. Dia berusaha untuk menjadi orang yang paling dicintai. Demikian juga kabilah-kabilah antara Aus dan Khazraj itu mesti saingan terus. Kalau Aus berbuat gini, Khazraj juga saingan terus. Ya. Itu cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana kecintaan mereka dengan kecintaan orang sekarang ini. Jangan sampai cinta kan hanya omdo, ngomong doang. Ya. Karena cinta itu kan abstrak. Saya cinta, kan itu sesuatu yang dalam hati. Saya tidak tahu kamu bener apa enggak nih cintanya ini. Ya, jangan-jangan cuma omdo. Harus dibuktikan. Ya. Harus ada buktinya. Sebagaimana orang mengatakan saya iman sama Allah. Buktinya apa? Enggak sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah zakat, enggak pernah ke masjid. Ya, loh. Kalaupun sholat cuma setahun 2 kali. Ya, sholat apa itu? Masa kita percaya orang seperti ini mengaku sebagai orang mukmin? Nggak percaya. Ya, demikian juga orang yang mengaku cinta Nabi. Ya, orang yang ramai merayakan Maulid pada bulan-bulan ini, terutama seminggu yang lalu, pas seminggu yang lalu itu, wah, umat negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim di seluruh dunia lagi rame-ramenya merayakan kelahiran Nabi. Kayak gitu toh cinta Nabi itu. Hah? Betul cinta Nabi seperti itu. Mari kita buktikan nanti apakah itu cinta Nabi atau mencintai Nabi yang dibenarkan ataukah tidak. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin akhir-akhir ini itu macam-macam cara yang dalam mencintai Rasulullah. Mereka emang kreatif, bikin cara macam-macam. Ada yang bikin maulid, ada yang bikin sholawatan, ada yang bikin nasyid, gitu. Sholatullah, salamullah alal habib Rasulillah, gitu. Sampai itu. Ada al-Alwi. Ada lagi yang walhasil macam-macam. Tapi ada nggak seperti sahabat mencintainya? Ada masa di dunia kalau ada? Tidak ada. Bahkan anehnya, kalau ada negara yang tidak mau merayakan Maulid langsung dituduh tidak cinta Rasul. Betul, saya tidak ngomong kosong. Ada salah seorang dai terkenal di Saudi, namanya Syekh Said bin Misfir Al-Qahtani, masih hidup orangnya. Dia pernah datang ke Jamiah, ke kampus kita, ngasih muhadarah, ceramah. Dia cerita, pernah suatu ketika saya menghadiri muktamar di negara-negara Islam. Saya datang dengan pakaian khas saya, yang pakaian ala Saudi, pakai robe, pakai syumat, pakai mislah itu, kayak khatib-khatib Jumat itulah. Tahu-tahu ada orang nyeletuk, kamu dari Saudi ya? Iya, saya dari Saudi. Oh, kamu udah cinta Rasul kalau gitu. Wah, kaget saya dibilang gitu. Malah kif. Itu orang satu dunia merayakan Maulid, kalian tidak pernah merayakan Maulid. Kif ada. Satu dunia loh.
Semua negara-negara yang mayoritas penduduk Islam itu merayakan Maulid Nabi. Kalian tidak pernah sekali merayakan Maulid Nabi. Itu nggak cinta Rasul kalau gitu. Aduh, tembak langsung dia. Nyelekit ini ngomongnya. Kata Syekh, kata balun nifas. Nanti mau ajak diskusi. Well, naam. Baik, anak mau tanya nanti. Merayakan Maulid Nabi, ta'ah wala maksiyah? Apa jawabannya? Ta'ah. Taat atau maksiat itu perayaan Maulid Nabi? Taat atau maksiat? Maksiat. Enggak, menurut yang merayakan, menurut antum enggak. Menurut yang merayakan bagaimana? Masa ada orang di maksiat dirayakan? Enggak mungkin lah. Orang taat. Enggak yakin dia bilang, oh taat dong. Taat baik. Alimahun Nabi am jahilah. Nabi tahu nggak kalau itu suatu ketaatan atau nggak tahu Nabi bilang ketaatan? Nah, mulai dia mikir, aduh, iya. Nah, Nabi bilang nggak tahu, masa tidak lebih tahu? Dia Rasulullah nggak mungkin, mustahil, ya kan? Tapi kalau anak bilang tahu, pasti tanya apa dalilnya? Akal, alimah, tahu, baik. Kalau dia tahu, kata mahu ambayana, disembunyikan ilmunya ini apa dijelaskan sama Rasulullah. Dia tahu ini disembunyikan ilmunya ini, tidak dikasih tahu umatnya atau disampaikan, umatku Maulid Nabi, Maulid saya itu taatan, kamu rayakan ya. Yang mana kira-kira jawabannya? Mikir lagi dia, waduh, tidak mungkin Nabi menyembunyikan kitman. Itu, dan satu sifat Rasulullah itu ialah apa? Tabligh. Dia menyampaikan. Ya ayuhar Rasulullah baligh. Baligh. Nauhi ilaika. Ya. Sampaikan perintah. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 jelas sekali. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul yang ummi itu. Alladzi yajidunahu fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi itu kata Allah sifatnya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka dengan al-ma'ruf. Al ini alif lam lil jins. Semua yang ma'ruf, yang baik, ya, itu sudah diperintahkan sama Rasulullah. Wa yanhahum 'an al-munkar, dan semua yang mungkar apapun bentuknya, meskipun dianggap baik sudah dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada yang ketinggalan. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, semua yang thayyib sudah dihalalkan sama Rasulullah. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, semua yang khabith diharamkan. Wa yad'u 'anhum israhum, merempas belenggu-belenggu, ya, menyingkirkan beban-beban adat tradisi jahiliyah yang berat itu. Masa anak perempuan harus dikubur hidup-hidup? Masa perempuan gak dapat warisan sama sekali? Ya, direndahkan seperti itu. Adat jahiliyah yang memberatkan umatnya itu semua disingkirkan, diganti dengan syariat Islam yang samha, yang toleran, yang penuh kasih sayang. Itu sifatnya Nabi. Jadi tidak mungkin Nabi menyembunyikan kalau ini baik. Akhirnya dia bilang, mumet dia menjawab apa? Kalas bayana. Iya, dijelaskan. Nah, mana dalilnya? Diam. Tidak bisa, tidak ada dalilnya. Mau dicari-cari kitab hadis yang puluhan ribu jilid juga nggak ada. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi namanya sahabat merayakan Maulid Nabi, nggak pernah. Kalau Nabi dalil, itu kata maksiat. Kalau bukan juga maksiat. Terus apa? Bid'ah hasanah katanya. Jadi dalilnya orang yang merayakan Maulid itu paling, dalil mereka yang paling kuat adalah ini bid'ah hasanah. Oke. Rasulullah bilang kullu bid'atin dhalalah. Kan dia bilang ada bid'ah hasanah. Ini namanya mu'arabah, menyelisih Rasulullah. Padahal Allah mengatakan wa ma kana qaulal mu'minin wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'idan. Tidak boleh, dilarang keras ya, bagi seorang mukmin maupun mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, tidak boleh sama sekali mereka punya pilihan lain. Idza qala Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah, punya khiyar, punya pilihan lain, tidak boleh. Ayat A, enggak ada ya Allah A tapi B, enggak bisa. Bid'ah itu Rasulullah bolak-balik mengatakan dalam namanya khutbatul hajah. Seperti tadi yang saya sebutkan dan disebutkan oleh para khatib, para dai. Setiap kali mau mulai ceramah mesti menyebutkan namanya khutbatul hajah. Hadis yang sangat masyhur. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan seterusnya itu namanya khutbatul hajah. Masa iya kalau ada bid'ah hasanah sekali saja Rasulullah dari sekian ratus kali ceramah itu menyebutkan lah ya. Kok enggak pernah ya kayak itu wa kullu bid'atin dhalalah, enggak pakai pengecualian. Kok ente bisa bilang ada bid'ah hasanah? Ini namanya mu'aradah, menyelisih. Kalau kita bandingkan bagaimana sikap sahabat terhadap orang yang berani mengatakan seperti ini, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah dimintai fatwa sama seseorang tentang hukumnya haji tamattu. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Kalau tapi Abu Bakar dan Umar nggak melakukan. Ibnu Abbas, dia mengambil pendapat atau menabrakkan, istilahnya mempertentangkan antara hadis Nabi dengan kaulnya Abu Bakar dan Umar. Waman Abu Bakar wa Umar. Ini Abu Bakar ini khairun nas, afdhalun nas ba'dal anbiya wal mursalin bil ijma'. Manusia yang paling afdal, paling baik setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar itu lebih afdal daripada hawariinnya Musa, hawariinnya Isa, ya. Lebih afdal daripada sahabat-sahabat para nabi yang pernah ada sebelum ini. Setelah ranking pertama setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu bil ijma' ulama sudah. Setelah itu Umar. Tapi bagaimana pendapat Ibnu Abbas terhadap orang yang mencoba baru berusaha untuk menyelisih Rasulullah dengan pakai pendapat Abu Bakar dan Umar? Faqala yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja batu jatuh dari langit, jatuh di kalian, hujan batu. Saya bilang Rasulullah bersabda A, kalian bilang Abu Bakar dan Umar mengatakan B. Ini Abu Bakar dan Umar. Bayangkan kalau itu orang yang jangankan Abu Bakar, sahabat aja bukan, tabiin aja bukan, tabiin bukan, salaf soleh bukan, cuman kiai pangkatnya, KH Fulan bin Fulan. Ini ucapannya kiai mau dipertentangkan dengan ucapannya Rasulullah. Kiai bilang ada bid'ah hasanah, ya wes sami'na wa ata'na. Ada batin. Ibnu Umar juga pernah seperti itu. Tanya tentang mut'atul haji tamattu. Kalau dia bilang, kau tak dari Rasulullah SAW. Iya itu sunnah. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau lakin abaka naha dzalik. Lah Abi itu tidak seperti itu maksudnya. Umar itu hanya ingin apa? Supaya orang-orang haji ifrat saja. Karena apa? Karena kalau haji ifrat dia datang ke mengunjungi Mekah untuk haji toh. Ya. Sehingga dia kalau ingin umroh dia harus datang lagi setelah itu. Sehingga apa? Baitullah ini ramai terus gitu. Ya, jadi itu wijhatun nadharnya Umar, sudut pandangnya Umar. Kenapa dia lebih menganjurkan haji ifrat? Karena apa? Supaya Baitullah ini ramai terus dikunjungi orang-orang. Kalau hajinya tamattu sekalian umroh, nanti kapan-kapan jauh baru datang lagi, karena dia sudah sekalian umroh. Tapi yang lain enggak ente bilang jangan haji tamattu, haji ifrat saja. Terus saja ngeyel nih orangnya. Apa kata Ibnu Umar? Qal Amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yuttaba'a amru Umar. Siapa sih yang lebih berhak untuk diikuti? Rasulullah atau Umar? Apakah sendiri?
yang seperti itu. Bahkan pernah kejadian yang lebih hebat lagi antara Ibnu Umar dengan anaknya namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Ini hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim sebutkan bahwasanya Ibnu Umar pernah mengatakan, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah yang bunyinya, "Idza sta'dana ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Kalau istri salah seorang di antara kalian minta izin pengen ke masjid, jangan dilarang, kata Ibnu Umar. Faqala Bilal bin Abdullah bin Umar, "Wallahi la namna'hun." Katanya Bilal, "Wallah, tak larang." Dia bilang gitu. Faqala rawi hadis ini mengatakan, "Fasabbahu Abdullah bin Umar sabban ma ra'aytuhu yasubbu mithlah." Faqala, "Aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namna'hun ma kallamtuka abada." Begitu lihat respon anaknya yang seperti itu, cacing maki habis-habisan anaknya depan orang, cacing maki. Boleh mungkin bahasa kita mungkin nggak mungkin misuh ya, cuman ngomongan yang pedes gitu. Tidak pernah terdengar sebelumnya Ibnu Umar mengatakan kata-kata yang lebih pedes dari itu. Kepada siapa? Anaknya. Anak bilang, Rasulullah bilang jangan dilarang, kamu bilang mau dilarang. Tidak akan tak aja omong lagi kamu selamanya. Maka dalam juga ada. Terus sikap para sahabat terhadap orang yang mencoba untuk menginterupsi hadis Nabi. Termasuk mereka mengatakan bid'ah, ada yang hasanah, itu dia mau interupsi. Rasulullah bilang dolalah kok nanti bilang hasanah. Ya, akhirnya setelah dialog yang cukup lama, ngakoni si orang ini bahwasanya memang tidak ada dalil, sama sekali tidak ada dalil. Dan kan antum tahu nggak siapa yang pertama kali mengajarkan perayaan Maulid itu siapa? Dan kapan pertama kali terjadi? Itu terjadi di masa Daulah Al-Ubaidiyah atau Fatimiyah yang berkuasa di Mesir. Mereka mulai berdiri dari tahun 362 atau 363 Hijriah sampai kira-kira 1,5 abad kemudian. Yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi itu adalah Daulah Ubaidiyah oleh salah seorang mu'arikh Mesir yang juga masih Ubaidi juga, namanya Al-Mikrizi. Al-Mikrizi nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Ubaidi Al-Husaini Al-Mikrizi. Dia punya kitab namanya Al-Khutat. Al-Khutat yang terkenal Al-Khutat Al-Mikriziyah tentang sejarah Mesir. Dia ceritakan dulu Daulah Ubaidiyah itu kalau merayakan Maulid 6 sekaligus. Maulidnya Nabi 1, Maulidnya Ali, Maulidnya Fatimah 2, Maulidnya Ali 3, Maulidnya Hasan 4, Maulidnya Husain 5, dan Maulidnya Raja yang berkuasa saat itu 6 Maulid. Jadi yang pertama kali bikin bid'ah Maulid itu adalah syariatnya siapa? Syariatnya Ubaidiyun, bukan syariat Rasulullah. Dan siapa Ubaidi itu siapa? Tahu nggak kita siapa? Itu orang-orang Zanadiqah, orang-orang Zindiq yang mengaku keturunan Fatimah. Mereka bukan keturunan Fatimah. Asal usul mereka ini dari seorang namanya Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah itu orang Zindiq. Zindiq itu bahasa kontemporer untuk munafik. Munafik di zaman Nabi. Setelah itu Zindiq namanya. Jamaknya Zanadiqah. Dia itu ingin menghancurkan, ingin merusak Islam dari dalam. Piye caranya? Dia berpesan, dia kebetulan hidup semasa dengan Ja'far As-Sadiq. Siapa itu? Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini keturunannya, tepatnya cucunya Ali Zainal Abidin, tabi'in yang terkenal itu. Dia hidup, si Maimun Al-Qaddah ini hidup sezaman dengan Ja'far bin Muhammad yang Ja'far As-Sadiq itu. Dia ingin menyamarkan nasab dirinya sehingga tiap kali punya anak dinamai persis dengan anaknya Ja'far. Misalnya Ja'far punya anak namanya Ali, anak namanya. Dia poin ke anaknya, nanti kalau kamu punya anak namakan persis dengan cucunya Ja'far. Terus begitu.
Ya, sampai setelah sekian generasi persis terus namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, ini juga Fulan bin Fulan bin Fulan, sama. Terus mereka mengaku keturunannya Fatimah. Nah, setelah sekian abad kemudian sudah beranak pinak banyak ngaku sebagai Ahlul Bait. Dan subhanallah, hampir semua firqah sesat itu mesti mengaku punya hubungan dengan Ahlul Bait. Syiah Rafidhah al-yawm hari ini itu mengaku membela ajaran Ahlul Bait, ya. Mengaku memperjuangkan Ahlul Bait. Nanti siapa lagi ngaku gitu, ya. Dan juga di Indonesia juga kita tahu siapa yang ngaku sebagai Ahlul Bait, ternyata malah banyak menyelisih ajarannya Rasulullah SAW, ya. Mereka yang memarakkan kuburan, mereka yang memarakkan maulid, mereka yang bikin bid'ah-bid'ah, ya. Padahal nenek moyang mereka Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim dia mengatakan kepada kepala polisi, Raisus Syurtah, ya, zaman dulu sudah ada polisi, Syurtah sudah ada, di zamannya Fir'aun sudah ada. Nah, itu Rais Syurtah namanya Abul Hayyaj Al-Asadi. Ada riwayat Muslim ini, sahih, tidak usah kita lakukan. Qala Ali bin Abi Thalib li Abul Hayyaj Al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani atau ila ma ba'athani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timsalan illa qamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Mau enggak kayak Abul Hayyaj, kamu tak utus membawa sebuah misi sebagaimana Rasulullah pernah mengutusku dengan misi itu. Misinya Ali bandingkan dengan misinya Alawiyin yang ngaku tulisannya Ali, sama enggak gitu. Ali mengatakan Allah tada' timsalan illa qamastah, jangan kau sisakan patung, ya, gambar-gambar apapun yang diagungkan kecuali kamu hapus, patung hancurkan, wala qabran musyrifan. Nah ini, jangan sisakan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan ke tanah. Ini misinya Ali bin Abi Thalib. Bandingkan dengan misinya yang ngaku sebagai Ahlul Bait hari ini. Di Indonesia banyak sekali itu. Apa kayak gitu? Apakah berlawanan dengan itu? Bandingkan saja. Mereka ngaku sebagai Ahlul Bait, ngaku cinta Rasul, ngajarkan orang untuk cinta Rasul, tapi cinta Rasul versi mereka. Sehingga cinta yang bertepuk sebelah tangan. Rasul nggak akan mencintai seperti itu, nggak akan mencintai Rasul karena ada konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai untuk benar-benar menjadi orang yang cintai Rasul. Karena nanti di hari kiamat dalam hadis sahih disebutkan, ana faratukum alal haud, muttafaq alaih. Aku ini akan mendahului kalian untuk mendatangi telagaku, al-haud. Ya. Man marra alaihi fasyarib, man marra alaihi syarib, wa man syariba lam yadma abada. Orang yang datang mampir kepada telagaku, dia akan minum. Dan kalau sudah minum, dia akan haus lagi setelah itu. Padahal di hari kiamat antum tahu, matahari didekatkan dengan tinggal 1 mil jaraknya. Betapa hausnya orang-orang ketika itu, ya. Tapi orang yang minum telaga Nabi tidak akan kehausan setelah itu. Wa innahu la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani fayun'auna aw fayudaduna minal haud. Nanti akan datang orang-orang suatu kaum mau minum di telaganya Rasulullah. Saya kenal dengan muka-muka mereka, wajah-wajah mereka saya kenal, mereka pun juga mengenal saya, tapi mereka dicegah, tidak boleh datang ke haud itu. Faqala innahum minni, kata Rasulullah, loh mereka itu kaumku. Qala innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Rasulullah, bid'ah atau perubahan-perubahan apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Maka Rasul mengatakan sohkan liman ghayyara ba'di. Ya sudah, biarlah dijauhkan aja orang-orang yang merubah-rubah ajaranku setelah aku meninggal. Ihdaats itu termasuk bid'ah. Semua bentuk bid'ah itu termasuk ihdaats bid'ah, menimbulkan sesuatu yang baru dalam agama. Itu mereka yang rugi. Jadi mukanya seperti muka-muka kaum muslimin. Bahkan mereka mengamalkan amalan kaum muslimin, tapi mereka melakukan itu semua di atas bid'ah, bukan di atas sunnah. Makanya mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Bertepuk sebelah kanan jumlahnya.
Ini sudah jam 10, kita break dulu. Nanti sesi berikutnya kita jelaskan konsekuensi cinta kepada Rasul itu apa saja. Konsekuensi kalau kita ini mengaku cinta Rasul itu apa konsekuensinya? Supaya jangan hanya sekedar klaim, ngaku-ngaku, supaya terbukti dan kecintaan kita ini diterima oleh Allah, membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus memenuhi konsekuensinya. Yang pertama ialah dalam hati kita harus memang benar-benar cinta, karena cinta itu ibadah yang bisa dilaksanakan dengan hati, dengan lisan maupun dengan amal perbuatan. Makanya mencintai Rasulullah juga harus meliputi 3 aspek ini: mahabbah qalbiyah, dan secara lisan maupun secara perbuatan. Dalam hati kita harus cinta sama Rasulullah, kita harus rindu, ingin ketemu Rasulullah, sebagaimana sahabat tadi itu, Thauban yang merindukan. Kalau disebut nama Rasulullah, rindu. Bahkan salah seorang salaf yang namanya Ayyub As-Sikhtiyani, itu gurunya Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan tentang gurunya ini, pernah ditanya tentang Ayyub As-Sikhtiyani oleh seorang, bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani itu? Qala ma haddatsukum an ahadin awsaf min Ayyub As-Sikhtiyani. Saya tidak pernah menyampaikan hadis dari seorang pun kepada kalian yang orangnya itu lebih thiqah daripada Ayyub. Semua yang hadisnya saya sampaikan itu semua derajatnya di bawahnya Ayyub As-Sikhtiyani. Dia pernah cerita lagi, hajjatain. Ayyub ini pernah haji 2 kali. Fakuntu armukuhu, tak awasi, kata Imam Malik. Imam Malik ini pintar, dia tidak tertipu ngaku-ngaku cinta Nabi. Oh, tunggu dulu, perhatikan dulu bagaimana dia, gerak-geriknya bagaimana. Fakuntu armukuhu walam asma' minhu, tak awasi aja. Saya belum mendengar langsung bagaimana omongannya dia, bagaimana hadisnya belum. Wa kana illa annahu idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam baka hatta arhamah. Anehnya si Ayyub ini tiap kali didengar Nabi disebut nangis sampai saya ini kesian lihat dia nangis. Falamma ra'aitu ijlalahu wa hubbahu lin-nabi katabtu anhu. Setelah aku tahu bagaimana pengagungan dia, penghormatan dan kecintaannya kepada Nabi, baru tak tulis hadisnya. Ya, baru nih memang orang-orang bener nih, tidak sembarangan. Ya. Bukan nangis ketika disyuting pakai kamera kesini dia nangis, lewat tawa lagi. Ganda, ya. Bohong nih orang ini. Kalau nangisnya cuma di televisi, gampang, artis pun bisa. Hebat nangis artis itu. Wah, profesional untuk nangis, bisa dibayar. Nangis yang kejar-kejar, wah gampang, berapa bayarannya? Nangis sekarang juga. Bukan seperti itu. Jadi mahabbahnya itu betul-betul dari hati sudah cinta, merindukan kapan saya bertemu dengan Rasulullah. Sahabat itu kalau sekian hari tidak ketemu Rasulullah, rindu pengen ketemu Rasulullah. Bahkan dalam suatu peperangan pernah disebutkan, ada seorang wanita Ansor yang kematian suami, anak, dan bapaknya sekaligus. Tapi ketika menyaksikan, menunggu kepulangan pasukan kaum muslimin, yang dicari bukan suaminya, bukan anaknya, bukan bapaknya. Kalau istushhida abuk, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa Rasulullah? Kalau istushhida ibnuk, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa Rasulullah? Istushhida zawjuk, kaifa Rasulullah? Qala huwa bi khair. Faqala kullu musibatin ba'daka jalal. Oh, bikhair Rasulullah, bikhair. Semua musibah setelah Rasulullah itu kecil. Asal Rasulullah bikhair, insya Allah ringan gitu semua. Itu kecintaan sahabat. Jadi betul-betul hati yang mencintai. Lisannya juga disebut nama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Terus, dan sholawat itu ibadah yang besar. Buktinya apa?
Allah sendiri berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau sholawat itu ibadah yang ringan, Allah tidak perlu sampai menyebutkan ayat ini. Malaikat-malaikat juga. Berarti sholawat itu ibadah yang besar pahalanya. Man shalla 'alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersolawat sekali kepadaku, Allah akan bersolawat 10 kali padanya. Cuman yang penting bagaimana sholawatnya, benar itu, bukan sholawatan. Apalagi sholawat nariah itu bukan dapat pahala, malah batal amalan baca sholawat nariah itu syirik. Kif, ada yang apa enggak? Saya enggak apa soalnya. Siapa yang mantan? Yang mantan siapa coba? Coba ini dalam rangka belajar. Jadi hikayatul kufri laisa kufran. Menceritakan kekafiran itu enggak kufur, kamu jangan takut. Enggak apa-apa ya salah. Cuman saya pengen dengar bagaimana lafaz-lafaz sholawat nariyah itu gitu. Coba. Jangan dilakukan, cuma lafaznya aja. Nanti ada hadiahnya dari Ustaz. Kasih hadiah. Oh, iya. Supaya kita tahu aja gitu loh. Mereka yang suka sholawat nariyah itu bagaimana? Kayaknya itu apa Pak? Apa? Hah? Insya Allah. Jadi hadiahnya tidak berapa ini? Itu Pak itu siap. Kasihnya ke saya. Hah? Antum siap? Siapa yang siap? Ada coba siapa? Nanti suaranya nyampe. nggak bunyi. Ambil aja. Ambil mana? Ambil Anda, ini. ambil sana. Ini, pakai ini. Sama. Cuman sama aja, nggak bunyi. Ini 22-110 apa ya? Allahumma sholli sholatan Ayo. kamilatan Ah. wa salim salaman taman Hmm. ala sayyidina Muhammadin lati Ah. tanhalu bihil uqadu Ah. wa tanfariju bihil kurabu 2. wa rubdo bihil hawaiju 3. Allahu Akbar. Terus wa tunalu bihil ghaibu Masya Allah. wa husnul hawatimi Ah. wa yasfasil goma biwajhil karim Subhanallah. Sudah. wa lali wa sahbihi biaradi kulli maklumillah. Kan hal yang dilakukan. Semua perkara-perkara yang rumit longgar karena Rasulullah. Watan khariju bihil kurab. Kurab itu bencana-bencana, musibah-musibah itu jadi hilang, teratasi dengan Rasulullah. Apa lagi Pak? Watunalu bihil hawaij. Wa tunalu bihil ghaibu Tunalu bihil raghaib. Semua kita yang kita arghab, yang keinginan-keinginan kita bisa sampai semua, dicapai karena Rasulullah. Subhanallah. Wa tuqda bihil hawaij. Hajat-hajat kita disampaikan juga karena Rasulullah. Nah terus untuk Allah apa? Maka baqirillah. Apa bersisa untuk Allah apa terus? Rasulullah dibilang menghilangkan bencana, dibilang kabulkan hajat, keinginan dan semuanya itu. Terus apa? Fungsinya Allah itu apa? Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa sih yang bisa mengijabahi doanya orang yang kepepet dan menghilangkan kejahatan dari seseorang? Ailahum ma'allah. Adakah ilah lain selain Allah? Ini orang yang menuhankan Rasulullah yang seperti ini. Dia bukan seorang muhib lil Nabi, tapi musyrik. Tapi dia nggak sadar. Saya nggak mengatakan mereka yang sholawat kemudian jatuh syirik. Enggak. Cuman ini ucapan-ucapan syirik. Jadi dia ini salah
dalam mencintai Rasulullah. Bukan seperti itu. Sudah diajarkan sama Rasulullah. Haditsnya muttafaq alaih. Mau apa capek-capek ngarang-ngarang seperti itu? Ya. Salah seorang Ka'ab bin Ujrah, sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah, haditsnya muttafaq alaih sahih. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaih. Fa kaifa nusalli alaih? Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam padamu. Tapi kalau mau mengucapkan salawat bagaimana? Qala Allahumma, ingat ya, catat baik-baik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tauhid. Enak, just dia di. Tidak ada syirik, tidak ada. Rasulullah tanfariju bihil Quran itu wallah kalau Rasulullah dengar botas tuh mendengar. Siapa yang ngajari kamu seperti ini? Siapa yang ngajari kamu seperti ini? Saya tidak pernah ngajar seperti ini. Antum cari salawat-salawat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang sudah terbukti kecintaannya kepada Rasulullah itu. Ada enggak satu pun di antara lafadznya yang keluar batas? Tidak ada. Pernah suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Wahai Muhammad, kata orang ini, engkaulah sayyid kami, anaknya sayyid kami, orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami. Apa kata Rasulullah? Bukan ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ceramah Rasulullah. Rasulullah berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwallah, wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad ibn Abdullah, Abdullah wa Rasuluh. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, alaikum bitaqwallah. Kalian harus bertakwa sama Allah, harus takut sama Allah. Jangan ceplak-ceplos kalau ngomong, termasuk kalau muji. Jangan ceplak-ceplos. Pikirannya pujian itu enggak dapat sama malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati. Kamu kelewatan muji seseorang, meletakkan Rasulullah di makamnya Allah, hati-hati, batal amal kamu. Alaikum bitaqwallah, wa la yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian ini dikuasai oleh setan. Hawa nafsu kalian ini disetir sama setan. Saya cinta loh setan itu, hati-hati. Orang yang cinta, dia disesatkan dengan cintanya. Orang yang benci, disesatkan lewat bencinya dia. Orang cinta disesatkan lewat cinta yang berlebihan. Akhirnya seperti tadi itu, terlalu cintanya. Benci juga bisa begitu. Setan itu pintar, dia akan menyesatkan seseorang sesuai dengan sifat apa yang dominan. Wala yastahwiyannakum syaitan, ana Muhammad bin Abdullah. Saya ini Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa Rasulullah. Gelar Abdullah itu gelar yang paling mulia, gelar yang menunjukkan kehambaan Rasulullah. Dia itu hamba, bukan dia itu sesuatu yang harus diagung-agungkan sampai seperti itu, bukan. Dalam beberapa maqam yang hebat Allah hanya menyebutkan istilah abd. Subhanalladzi asra bi abdihi, tidak bilang bi habibihi, tidak bilang bi sayyidihi, tidak bilang bi khairil bashar. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dan Isra itu salah satu kemuliaan yang hanya diberikan kepada Rasul. Ketika Isra itu Rasulullah mengimami para nabi, kemudian diangkat ke langit. Tidak pernah ada nabi seperti itu sebelum Rasulullah. Langsung diajak bicara sama Allah. Kalau Musa bicaranya di bumi, Rasulullah diangkat ke langit. Lebih mulia mana? Rasulullah. Semua mukjizat para nabi itu dimiliki oleh Rasulullah dan lebih baik mukjizatnya. Mau bukti? Nabiullah Musa bisa mengeluarkan mata air dari balik batu. Itu wajar. Mata air itu memang muncul di sela-sela batu. Biasa kan? Biasa enggak?
Biasa, antum lihat cari mata air, pasti keluar di sela-sela batu. Tapi Rasulullah dari sela-sela jarinya. Hebat mana? Hebat Rasul kan? Hebat Rasul. Semua mujizat para nabi dimiliki Rasul. Pun demikian Allah menyebutkan julukan yang paling pas, yaitu abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Faqala Nabi anna Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa Rasul. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalallah wa jalla. Allah, saya tidak suka kalian angkat-angkat diriku melebihi tingkatan manzilah yang telah Allah berikan kepada saya. Saya dengan hambanya Allah. Jadi salah kalau kita mencintai Nabi dengan cara seperti itu, salah. Itu bukan cinta, itu justru menyakiti Rasulullah. Rasulullah itu mati-matian mengajarkan tauhid. Orang yang bilang bersumpah minta tolong, ta'al nastaghithu bi nabiyina. Qala innahu la yastaghathu illa billah, la yastaghathu illa Allah. Ayo kita istighatsah kepada Nabi. Kalau enggak, la yastaghathu illa Allah. Enggak boleh istighatsah kepada selain Allah. Hanya Allah yang boleh istighatsah. Karena yang dituju ketika istighatsah. Minta syafaat juga begitu. Jangan karena kita terdorong rasa cinta minta syafaat sama Nabi. Salah. Siapa yang ngajari itu apa? Nabi nggak punya syafaat. Ayat kursi yang kita hafal semua apa bunyinya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa berikan syafaat di Allah kecuali kalau Allah mengizinkan dia. Di surat yang lain, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Sampaikan oleh Muhammad ya Rasulullah, lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu semuanya dari Allah. Yang punya itu apa? Jangan minta sama yang tidak punya. Rasulullah tidak punya syafaat, jangan minta sama Rasulullah. Jangan minta sama malaikat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat? Bayangkan malaikat yang miliaran jumlahnya itu, la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadallahu yarda liman yasha'u wa yarda. Tidak ada manfaatnya syafaat miliaran malaikat itu. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat tuh. Apalagi kiai, apalagi abid, apalagi syekh, apalagi imam, semua di bawahnya malaikat. Gus, Gus Mutar itu, tidak ada apa-apanya itu dibandingkan malaikat. Malaikat yang sekian banyak di langit itu, la tughni syafa'atuhum syai'an. Ini Allah yang bilang. Siapa yang meragukan kafir, hati-hati. Tidak ada manfaatnya sedikit pun syafaat mereka itu illa kecuali min ba'di ayya'danallahu liman yasha' wa yarda. Kedua syarat, ya. Idnullah lisyafi' wa ridahu lil masyfu'. Allah mengizinkan dulu orang yang memberi syafaat. Ini siapa? Nabi dikasih izin enggak untuk syafaat? Minta syafaat untuk abahnya enggak dikasih izin, untuk aminnya enggak bisa. Enggak bisa. Kemudian Allah harus meridhai orang yang akan diberi syafaat ini. Ridhonya tidak mungkin dengan syar'i, abadan. Tidak bisa ridho Allah diraih dengan cara baca salawat Maria, baca apa, baca ini, baca burda. Ya, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. A'udzubillah. Min judika, di antara salah satu dermawanmu adalah ad-dunya wa dharrataha. Dunia wa dharrah akhirat, dunia dan akhirat. Wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Ilmu terus di antaranya ilmu yang di Lauhul Mahfuz. Nah ini lewat batas, ini syirik. Syirik. Nggak benar. Jadi kalau mau mencintai Rasulullah harus benar. Lawazimnya, konsekuensinya harus ikut sunnah, harus belajar, jangan ikut-ikut. Capek kalian percuma. Sunnah Nabi ini demikian banyak. Kalau belajar ada, ngapain kita bikin bid'ah? Antum 24 jam itu lebih dari 1000 sunnah. Kalau kita ini ingin mengisi waktu, ngamalkan yang sunnah-sunnah aja, nggak akan kelakon semuanya. Semprot boyokmu. Betul. Dari mulai antum melek
jangan sampai pas tidur aja balik geger, itu ada sunnahnya. Baca tuh Hisnul Muslim, amalkan coba di Hisnul Muslim aja yang kecil itu, antum amalkan semua kalau bisa, hebat. Capek habis waktu itu, tidak sempat suhul, tidak sempat cari nafkah mungkin ngamalkan sunnah. Nah kok pakai ngambil BA ya, yang sesat diambil, yang sunnah ditinggal. Rugi kan? Rugi nggak? Rugi. Kehilangan umur, capek, dapat dosa apa? Dan makin jauh dengan Allah, dengan Rasulnya. Orang kalau mencintai Rasulullah dan dia melakukan bid'ah itu pembohong besar. Bahkan dia telah menuduh Rasulullah. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah, guru Imam Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i itu guru Imam Malik. Dia mengatakan, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dzalika li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan. Man za'ama, barang siapa mengatakan anna fil islami, bahwasanya dalam Islam itu ada bid'ah hasanah dalam Islam, maka dia telah mengatakan secara tidak langsung bahwasanya Muhammad SAW ini mengkhianati risalahnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini haji wada itu sempurnakan din ini untuk kalian. Maka faman lam yakun yawma idzin dinan, maka apa saja yang ketika hari itu bukan menjadi bagian dari din, la yakun al-yawm din, tidak bisa hari menjadi din, tidak bisa. Kalau ketika itu tidak dianggap sebagai din, maka itu bukan dari din sampai hari kiamat nanti. Kalau ketika itu tidak ada ajaran maulid Nabi, sampai hari kiamat maulid Nabi itu laisa minad din fi syai'. Sholawatan bid'ah seperti yang kita saksikan itu laisa minad din fi syai'. Tahlilan bid'ah juga laisa minad din fi syai'. Simple. Dia bid'ah, iya bid'ah. Marah kok. Marah. Tidak berubah hukum, kamu marah. Orang satu dunia ini mau marah sama orang yang tidak tahu Nabi, silakan marah, tidak berubah hukum itu. Jelas, hitam-hitam putih-putih, nggak ada yang abu-abu. Jelas. Itu pertama, jadi kita harus ittiba sunnah, milazim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian salah satu lawazim mencintai sunnah-sunnah Nabi apapun, meskipun kita belum bisa melakoni, kita belum bisa mengamalkan, kita harus cintai dulu. Contohnya ini, kalau ada rambut yang paling mulia itu ini, wallah, tidak boleh dipotong. Orang yang menghilangkan jenggot seseorang, umpamanya dia nyimat-nyimat jenggotnya orang pakai korek, obong, dan dia tumbuh lagi, dia harus bayar diat seperti kalau dia bunuh orang itu. Iya, harus cek buku-buku fikih. Orang yang merusak jenggot seorang sampai dia tidak bisa tumbuh lagi, itu diatnya sama dengan diatul qatl kamilah. 100 ekor unta. Harga unta berapa? 1.000. Murah banget, 1.000 kambing 1.000-an. Bisa 5.000, 6.000, 7.000. Antum kali 100 dengan 600.000 real. Ini loh. Jenggotnya 3 helai, 1 helai 200.000 real harganya. Ini rambut paling mulia ini. Ya, Rasulullah mengatakan akrimul liha. Muliakan liha. Kalau orang dicukur ini larinya kemana? Ke lemari, ke dompet larinya, ke sampah kan? Iya enggak? Disapu-sapu kan? Ini memuliakan apa menghinakan namanya? Menghinakan. Rasulullah kana wafir liha. Buat jenggotnya. Sampai Abu Hurairah itu tahu kalau Rasulullah baca doa iftitah karena apa? Getaran jenggotnya. Iya, kan tidak kedengeran. Jadi sahabat itu tahu Rasulullah baca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah kan apa? Gerak-gerak jenggotnya. Salah satu sunnah Nabi. Minimal kita harus cinta. Jangan punya image buruk terhadap orang jenggot. Teroris, entah miringan tapi hati-hati ini bisa kufur loh. Hati-hati loh.
Ini istihza bidin. Ya. Masalah isbal jangan diremehkan. Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kamu cinta Nabi, jangan isbal. Ayo, bener nggak cinta Nabi? Isbal terus, bohong, om tuh, ngomong pelan. Jangan diremehkan. Loh kan ada ulama bilang itu kan kalau sombong. Subhanallah, Nabi bilang ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kok ente berani kasih kecuali gini. Abu Bakar lain. Dia kenapa ngotrok saking kurusnya dia. Artinya isbal itu tetap terlarang. Ente mau sombong, mau tidak sombong. Kalau sombong lebih besar dosanya, tapi tetap terlarang isbal itu. Tidak ada yang bilang isbal itu boleh. Mana ada yang bilang boleh? Tidak ada. Minimal itu haram. Makruh itu tidak tahu ada yang bilang makruh apa enggak. Yang jelas terlarang. Tidak ada yang bilang mubah, tidak ada. Banyak sunnah Nabi yang masih kita tinggalkan. Jadi pelajari sunnah beliau, amalkan. Minimal kita beriman ada hak. Ya saya ini memang masih orang fasik, saya tak cukur di hidup saya. Harus ngaku begitu. Bahkan fatwa Lajnah Daimah ditanya, kalau ada dua orang imam, yang satu yudakhin, ngerokok, satu lagi halikul lihya. Yang satu ngerokok tapi jenggoten, satu lagi tidak ngerokok tapi dicukur terus jenggotnya. Mana yang boleh jadi imam? Kalau yang ngerokok jadi imam. Iya coba. Loh kenapa? Karena ngerokok itu maksiat yang bisa disembunyikan. Ya enggak? Bisa kan? Ngumpet, kan cukup jenggot, begitu nongol, cukup jenggot ini. Kelihatan maksiat zahir. Jadi maksiat itu lebih berat daripada orang yang ngerokok. Saya enggak bilang Anda suruh ngerokok, enggak, jangan salah tafsir. Jadi cuma perbandingan gitu. Rasulullah bilang wafir lihya, akrimul lihya, khaliful yahud, selisih orang Yahud. Orang Yahudi itu ada yang berjenggot tapi dia godeknya panjang. Hatta semua orang Yahudi berjenggot, tetap jenggot itu masyruh, tidak berubah hukumnya. Ini salah satu. Masih banyak insya Allah. Kalau kita pelajari kita makin tahu jauh mana cinta kita ini kepada Nabi, sejauh mana. Orang kalau mengidolakan David Beckham, si kafir itu, kafir kan dia? Banyak nggak yang mengidolakan dia? Banyak. Kaum muslimin banyak. Mungkin kalau di sensus siapa idola Anda, mungkin David Beckham yang di atasnya Rasulullah, naudzubillah. Itu mereka mengikuti enggak? Mencoba untuk mengikuti David Beckham enggak? Paling enggak potongan rambutnya, ya toh, atau pakaiannya. Nah kita kan mengidolakan Rasulullah toh. Kenapa kita tidak berusaha mengikuti Rasulullah? Nah ini tanda tanya. Benar enggak kita cinta sama Nabi? Benar enggak? Dan bukti bahwasanya maulid itu bukan tidak membuktikan kecintaan seseorang kepada Nabi. Buktinya apa? Semua negara yang gemar merayakan maulid tidak ada satupun yang merayakan syariat Islam. Betul enggak? Coba mana negara yang merayakan maulid dan merayakan syariat Islam? Ada enggak? Enggak ada. Justru yang nggak merayakan merayakan syariat Islam. Saudi jelas undang-undangnya kitab wa sunnah dan tidak pernah merayakan maulid. Ini bukti. Semua yang mengklaim ini cinta Nabi, buktinya apa? Undangnya Rasulullah, sunnahnya diinjek-injek, ya toh, diganti sama sunnahnya orang kolonial Belanda, sunnahnya Prancis, sunnahnya Amerika dan Inggris. Makanya pemerintahnya mendanai, terus goblok kamu, kayak gini cinta Nabi, wah goblok kamu. Sejauh itu dari pemahaman kita itu sengaja disetir oleh pemerintah yang memang tidak menginginkan sunnah ini tegak. Jadi sengaja dibuai. Karena kita apa? Kita hanya sampai segitu ternyata cinta kita cuma sampai situ. Ya tidak apa kalau itu dipelihara sama musuh-musuh Islam. Kalau perlu didanai. Jadi coba satu orang yang menerapkan sunnah, wah langsung wahabi, apa fundamentalis, teroris, semua yang tujuan apa? Julukan-julukan pedes itu semua segera melekat sama dia. Kemudian salah satu lawazim konsekuensi mahabbatun Nabi ialah tidak mengangkat suara di dekat Rasulullah. Baik ketika hidup maupun setelah mati. Ya, ketika hidup ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, jangan sampai kalian ini mengangkat suara melebihi suara Nabi.
atau teriak-teriak di dekat Rasulullah sehingga amal kalian batal dan kalian nggak sadar. Ketika ada Nabi mengatakan seperti ini, salah seorang sahabat namanya Thabit bin Ibnu Qais bin Syammas langsung belik di rumahnya, nangis-nangis, nggak kelihatan beberapa hari. Tanya, Fem, Thabit di mana Thabit? Kalau dia nangis, dia takut kok dia termasuk orang yang terkena ayat, dia suaranya tuh lantang. Boleh katanya, kabarkan dia, maksudnya dia min ahli jannah. Pernah kejadian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang tabi'in namanya As-Sa'ib bin Yazid. Dia lagi tidur di Masjid Nabawi, dipatak, pada dilempar pakai kerikil sama seorang. Bangun, Umar namanya. Ya, panggil dua orang itu keluar sini. Panggil dua orang. Bawa kata Umar, qala man antuma? Au min aina antuma? Kalian berdua dari mana? Qala min ahli Taif. Law kuntum min ahli al-balad la'awja'tukuma darban tarfa'ani aswatakuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar, dari mana kalian? Kami dari Taif. Kalau kalian orang Madinah, tak gebuk sampai kesakitan kamu. Keras Umar. Berani-berani kalian teriak-teriak di masjidnya Rasulullah. Jadi jangan sampai kita bikin kegaduhan di Masjid Nabawi. Kalau ada kesempatan untuk sana, ya kita pelihara adab-adab masuk masjid. Salah satunya itu masuk satu konsekuensi kecintaan kita. Kalau ngangkat suara aja nggak boleh, apalagi yang menyelisih gitu. Setuju tapi belum setuju, dan Rasulullah itu nggak boleh. Apalagi kalau bilang nggak setuju, lebih lagi kan. Nah, orang yang mengkoreksi sunnahnya Rasulullah itu jelas lebih berat ancamannya daripada yang sekedar ngangkat suara. Kemudian menjauhi bid'ah juga salah satu lawazim sunnah. Ya. Konsekuensi ini harus tinggalkan bid'ah. Nggak bisa ketemu sunnah sama bid'ah. Api semuanya nggak pernah ketemu. Sunnah itu lawannya bid'ah. Ada sunnah, bid'ah harus nyingkir. Ada bid'ah, ya sunnahnya yang dikorbankan. Kemudian juga pasrah terhadap hukum dan keputusan Rasulullah. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, Allah bersumpah dengan nama dirinya, tidak demi Allah, demi Rabbmu, mereka belumlah beriman, benar-benar beriman hatta yuhakkimu, sampai menjadikan engkau sebagai hakim. Apa aja Rasulullah bagaimana, itu tuh hakim seperti itu, bertahkim kepada Rasulullah, ya, minta keputusan dari Rasulullah. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah itu keputusannya apa, mereka tidak merasa berat. Waduh, kok kayak gini ya keputusannya ya. Duh, kenapa sih kok jenggot itu disunahkan? Saya harus cukur jenggot, nanti bos saya marah, gimana? Kok saya harus di atas pangkat kaki, nanti saya jadi bahan olok-olokan orang, bagaimana? Nah, ya itu yang hak itu. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah, saya orang Jawa pasrah bongkoan, pasrah bulet-bulet sudah. Ya wis. Ada kisah lain, kisahnya Mughith dengan istrinya yang namanya Barirah. Ini kisah yang aneh dan ajaib. Suami istri, istrinya amat sangat benci sekali, suaminya amat sangat mencintai sekali. Istrinya benci banget sama suaminya cinta banget sama istrinya. Aneh kan? Aneh. Kebetulan mereka berdua tadinya berstatus sebagai budak, tapi Barirah kemudian dimerdekakan oleh Aisyah, merdeka. Nah, kalau sudah merdeka, secara syar'i dia boleh milih tetap jadi suaminya budak ini atau dia mau lepas. Tanya sama Rasulullah, ya Barirah, nanti mau tetap sama Mughith, wailah mau lepas. Wala Rasulullah, in kana amran fasam'an wa ta'ah, wa in kana ikhtiyaran fala hajata ilaih. Ya Rasulullah, kalau ini perintah
Ya sami'na wa ata'na. Meskipun saya benci, perintah. Tapi kalau ini pilihan, saya nggak butuh sama dia. Enggak, ini pilihan, akhirnya dicerai. Setelah dicerai, itu si Mughith ini ngetutkan Barirah terus ke pasar, ditutkan Barirah ini, ambil nangis-nangis. Betul, hadisnya sahih itu. Tapi kata Rasulullah SAW, ala ta'jab min hubbi Mughith li Barirah, min bughdi Barirah li Mughith. Tidakkah kalian ini takjub melihat cintanya Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughith? Bayangkan orang sudah saking seperti itu cintanya. Ya. Jadi kalau Amr minallah wa rasulih khalas sama bapak. Menurut saya berat ya hanya Amr. Ya. Kemudian min lawazim hubbin Nabi SAW ialah tauqiruhu wa ta'ziruhu. Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, wahai rasul, kami telah mengutusmu sebagai syahid, saksi, wa mubashir, pembawa kabar gembira jannah, wa nadhir, membawa peringatan tentang neraka, tentang siksa Allah, litu'minu, supaya kalian ini kaum muslimin beriman kepadanya, kepada Rasul, wa tu'azziru, itu minu billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, wa tu'azziru. Ta'zir itu oleh Syekhul Islam ditafsirkan dengan ismun jami' li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yudih. Ta'zir itu istilah untuk semua hal yang sifatnya menolong, mendukung, dan mencegah Rasulullah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah. Itu namanya ta'zir. Dukung sepenuhnya. Buat tuwaqqiruhu, tauqir, menghormati. Itu ismun jami' li kulli ma fihi sakinah wa tama'ninah min al-ijlal wal ikram wa ay yu'amala min at-tashrif wat takrim wat ta'zim bima yasunuhu an kulli ma yukhrijuhu an haddil waqar. Kita hargai, kita hormati Rasulullah, kita segani beliau, termasuk tidak menyebut namanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang bilang Muhammad mengatakan begini, ini kurang sopan. Rasulullah, An-Nabi, bersalawat. Ta'zir wa tauqir itu termasuk lawazimul mahabbah, salah satu konsekuensi dari mahabbah. Kemudian juga tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan semua yang sama Allah, semuanya. Dalam Sahihain disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, bainama ra'in fi ghanamihi 'ada 'alaihi ad-dhi'b fa akhadha minha syatan fa talabaha hatta istanqadaha faltafata ilayhi ad-dhi'b fa qala lahu ad-dhi'b qala lahu man laha yawm as-sabu' laysa laha ra'in ghairi. Ya. Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya ketika ada seorang penggembala lagi menggembala kambingnya, tahu-tahu ada serigala yang mengambil seekor kambing, dibawa lari, diterkam, bawa lari, dikejar sama si penggembala ini sampai diselamatkan. Setelah itu serigala ini noleh, anda perhatikan lafadznya ya, faltafata ilaihi dhi'bu wa qala lahu. Dhi'bnya ini mengatakan kepada si ra'i, man laha yawmas sabu' laysa laha ra'in ghairi. Nanti siapa yang bisa melindungi kambing ini ketika tidak ada penggembala kecuali serigala. Ajib tuh, serigala bisa ngomong. Terus Nabi ceritakan lagi, wa bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hammala 'alaiha. Ketika seorang sedang menuntun sapi yang dimuati oleh muatan yang banyak, faltafatat ilaihi, si baqarah ini noleh kepada si orang ini, fakallamathu, ngobrol sama orang ini, faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni khuliqtu lil harth. Aku nggak diciptakan untuk mikulin, saya diciptakan untuk baca. Salah, kamu pakai saya untuk
sapi angkutan. Salah, saya ini sapi bajak, bukan sapi angkutan. Faqala subhanallah, orang-orang heran. Subhanallah, ada sapi bisa ngomong ya? Gitu. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi, fa inni u'minu bidzalik wa Abu Bakar wa Umar. Saya, Abu Bakar dan Umar percaya sama hal itu. Serigala ngomong percaya, sapi ngomong percaya. Itu iman. Iman sama itu seperti itu, percaya. Akal dasarnya bahaya, akal kamu itu kan terbatas. Apakah kebenaran akal itu mutlak? Hah? Mutlak enggak? Akal lo hanya bisa mengolah data yang ditangkap dari panca indera. Kalau ada orang lahir buta, tuli, bisu, suruh dia menceritakan bagaimana bentuk gajah, tidak bisa. Gajah, apa tuh gajah itu? Apa gajah? Tidak ada gajah. Itu gajah menurut akalnya orang yang buta, tuli, dan bisu. Dia tidak bisa melihat gajah, tidak bisa mendengar suaranya. Terbatas sekalian tuh bisa lihat apa di balik tembok itu. Ada apa di balik tembok itu? Ada balik tembok ini ada apa? Bisa melihat nggak? Apakah karena kita nggak bisa lihat, nggak ada apa-apa di balik situ? Enggak kan? Enggak kan? Itu karena keterbatasan akal kita. Kalau kita tidak, akal tidak bisa menerima, ada sapi bisa bicara, itu bukan karena berita itu bohong. Berita itu hak. Akal kamu yang nggak nyampe. Nggak nyampe akal kita ini, terbatas sekali. Oleh karena itu jangan menjadikan akal sebagai standar hak dan batil. Salah. Karena apa? Wahyu. Dan di situ iman berperan. Suatu ketika akal itu harus minggir, iman yang maju. Kalau kita mau pakai akal ketika ini, tidak ada yang beriman. Kalau Abu Bakar itu menggunakan akalnya untuk mengimani Isra dan Mi'raj Nabi, tidak bisa dia menerima. Tidak mungkin dalam satu malam PP Mekah Baitul Maqdis. Sekarang naik taksi ngebut itu nggak bisa semalam. 1000 kilo loh. Itu tancap Camry 2010, top gasnya mentok, mungkin nggak bisa semalam. Dia supirnya harus tidur dulu, isi bensin, istirahat dulu. Ya, dulu zaman semono PP dalam semalam. Bahkan nggak cuma itu, ke langit ke-7, pulang lagi, turun lagi. Nggak bisa akal menerima, tapi itu hak. Ketika itu iman harus berperan. Jadi itu kira-kira beberapa konsekuensi kita kalau kita yang benar-benar mencintai Nabi, kita harus tadi mengamalkan tadi. Kira-kira cukup demikian ya. Aku lupa lihat.